Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, dengarkan pantun terlebih dahulu. Jaga kebersihan, ayo lakukan. Ruangan yang sehat, janganlah lembab. Ayolah kawan, kalian jelaskan manfaat jujur dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur, cara berperilaku amanah dan jujur, dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, serta meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipegangnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga termotivasi untuk berperilaku amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah seperti atau berarti pemenuhan hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain, maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terdapat 3 cakupan amanah, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan diri sendiri. A. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dimaksudkan di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bisa dalam bentuk ibadah khusus, mahdah, seperti sholat, puasa, dan haji. Ibadah juga bisa berbentuk umum, yaitu gairu mahdah, seperti mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya, yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia disebut melaksanakan amanah jika ia mampu menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meniatkan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Menjaga amanah, baik materi maupun non-materi, adalah wujud dari integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain.
Saat kita gagal menjaga amanah, kepercayaan bisa hilang, dan itu bisa merusak hubungan yang sudah dibangun. Sebaliknya, ketika kita berhasil menjaganya, kita membangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan dan dipercaya, yang pada akhirnya memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. C. Amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri adalah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya sendiri. Misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan lain sebagainya. Semua nikmat itu harus dilihat dari berbagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri sendiri. Titipan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat bagi pemiliknya baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya bagian kedua, cara berperilaku amanah dan jujur. Amanah dan jujur merupakan akhlak yang sangat penting dalam kehidupan. Dua akhlak mulia ini menjadi pondasi utama dalam bermuamalah atau hubungan antara sesama manusia. Hubungan sosial yang dibangun di atas nilai-nilai amanah dan kejujuran akan melahirkan kepercayaan terhadap sesama. Kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kepercayaan akan menghasilkan hubungan yang harmonis. Amanah dan jujur memiliki hubungan yang sangat erat. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Amanah tidak mungkin diberikan tanpa ada kepercayaan dari pihak yang memberi amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amanah kepada manusia karena Allah Maha mengetahui kemampuan manusia dalam menjalankan amanah. Berikut ini beberapa cara agar bisa berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. A. Cara berperilaku amanah. 1. Meyakini bahwa amanah yang merupakan titipan kelak sehingga tidak mempunyai hak untuk dimiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. 4. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Bagian B. Cara berperilaku jujur. 1. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. 2. Meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. 3. Meyakini bahwa kejujuran dan akan membawa pada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. 4. Terbiasa berkata benar, sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan dilakukan. 5. Menghindari perkataan bohong, walaupun hanya sebagai candaan. Selanjutnya yang ketiga, hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Generasi muda. Amanah dan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya, seperti teman, orang tua, guru, dan lain-lain. Kepercayaan dari banyak orang yang menghasilkan banyak pula kebaikan yang dapat diperoleh orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu
akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, dan Ahmad bin Hanbal. Maksud dari hadis tersebut bahwa dari kejujuran membimbing kepada kebaikan adalah bahwa berperilaku jujur itu akan menghasilkan kebaikan, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain di sekitarnya. Kebaikan itu bisa berbentuk kebahagiaan yang bersifat duniawi, namun yang paling utama adalah kebahagiaan hakiki yang akan didapatkan di akhirat kelak. Berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh bagi orang yang berlaku amanah dan jujur. 1. Meningkatkan keimanan. 2. Terhindar dari sifat munafik. 3. Mendapat kepercayaan dari banyak orang. 4. Memperoleh kebaikan dunia. 5. Merasakan ketenangan dan kebahagiaan. 1. Manfaat meningkatkan keimanan. Amanah dan jujur bukan hanya sekedar etika sosial, melainkan jalur spiritual yang membantu kita memperdalam hubungan dengan Tuhan. Manfaat yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Sifat munafik seringkali muncul dari ketidakmampuan menunaikan tanggung jawab atau janji yang diberikan. Seseorang yang munafik akan berjanji tanpa niat untuk memenuhinya, atau menerima amanah tetapi tidak melaksanakannya. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang. Sifat ini bukan hanya etika, moral, tetapi juga fondasi yang kokoh dalam kehidupan atau setiap hubungan, baik personal maupun profesional. Manfaat yang keempat, memperoleh kebaikan dunia. Memiliki sifat amanah dan jujur adalah fondasi yang menciptakan lingkaran positif dan membuka pintu rezeki, kemudahan, serta keberkahan. Selanjutnya, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari membawa dampak langsung pada ketenangan batin dan kebahagiaan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yaitu amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berita dan fakta. Sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan. Namun, kepercayaan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan teruji dalam berbagai situasi. Setelah itu, barulah kepercayaan dari orang lain bisa didapatkan. Tugas pada materi ini, silahkan kalian membuat cerita pendek tentang sifat amanah dan jujur. Sekian dari pertemuan materi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.